Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Baik, saya akan menjelaskan sebentar tentang proses deadlock ya. Ini masuk di bab 7 serta praktikumnya nanti ya. Nah, deadlock yang kemarin kita udah mempelajari itu dalam arti yang sebenarnya adalah sebuah kebutuhan ya. Kebutuhan apa? Yaitu kebutuhan dalam sebuah proses sistem operasi ya. Jadi deadlock itu adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar proses ya. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya dan yang sedang dipegang oleh proses lain gitu. Nanti kita akan langsung ke praktikumnya ya. Ini ada resource allocation graph, itu istilahnya seperti gambarnya dari sebuah proses pada sistem operasi ya. Nanti kita akan langsung, ini nanti teman-teman bisa baca di modul bab 7 tentang deadlock ya. Ini nah sama kalau kemarin sudah praktek di CPU OS simulator, ini kita tinggal lanjutkan. Nah, ini nanti coding-codingnya teman-teman bisa langsung mencoba copy paste dulu di listing programnya ya. Ini sudah saya siapkan, atau di simpan dalam notepad ya. Ini sudah saya siapkan seperti ini. Ini proses deadlock 1, proses deadlock 2, proses deadlock 3 nih ya. P3, P1, P proses ya. Ini ada tampilannya semua. Nanti seperti ini hasilnya ya. Nih, nah sudah, kalau sudah, nah nanti bisa mengetahui apakah proses ini deadlock atau tidak. Nih nanti di sini. Ini tampilannya, kalau udah bisa bikin tampilannya seperti ini berarti udah mengerti, paham tentang terjadinya deadlock ya. Oke, kemudian ada faktor-faktor penyebab terjadinya deadlock. Ada 4 ya, ada mutual exclusion, hold and wait, ada no preemption, ada juga circular wait ya. Pada modul teman-teman bisa baca ya. Oke, kemudian ada metode menangani deadlock ya. Deadlock, ini juga typo kurang 1 kayaknya. Itu ada beberapa ya, ada 3, menggunakan protokol yang menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Ada juga yang mengizinkan sistem masuk status deadlock kemudian memperbaiki, dan ada juga yang mengabaikan masalah-masalah seakan-akan deadlock tidak ada ya. Kemudian ada menghindari deadlock ya. Menghindari deadlock ini, penghindaran adalah alternatif ya, digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya meminta ya. Setiap permintaan sistem harus dipertimbangkan apakah sumber daya tersedia atau enggak gitu ya. Kemudian ada metode menghindari deadlock juga ya. Ada menghindari, masih penghindaran ya. Ini proses dinyatakan seluruhnya ini sumber maksimum dibutuhkan sebelum dieksekusi. Ketika dieksekusi eksekusi berlangsung, proses permintaan sumber daya yang dibutuhkan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal gitu ya. Oke, ada juga yang istilah safe state, ada juga yang unsafe state ya, ada mendeteksi deadlock ya nanti. Kemudian ada pemulihan deadlock. Nah, ini kita langsung saja ke praktikumnya. Misalkan tadi di modul ya sudah saya siapkan listing programnya. Misalkan proses terjadinya deadlock di sini. Ini deadlock 3, berarti deadlock 1 yang ini ya. Yang ini. Nah, itu nanti kita langsung masuk aja ya. Di CPU ininya, simulatornya silakan dibuka nanti. Kemudian kita karena sudah saya siapkan, kita tinggal
masukkan atau copy paste aja yang di bagian apa namanya, di bagian notepad ini ya. Ini bisa pakai, caranya bisa pakai notepad gini ya. Ini atau kalau sudah ada di notepad bisa load, langsung load source-nya, load ya. Ini kan program deadlock 1, ini program deadlock 2, P2 deadlock ya. Kalau yang ini belum dikasih nama karena tadi cuma copy paste ya. Oke, kalau kasih nama sama seperti yang praktikum kemarin ya. Yang kedua adalah program proses deadlock 3. Ini ya, ada 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini mau rapi, tinggal di save by program deadlock 1, P1, P2. Oke, karena ini sama ya namanya, P1, P2, P3 nih ya. Ini kita akan membuat simulasinya di mana terjadi deadlock ya, di mana R atau resource ya dibutuhkan pada proses pada P1 itu membutuhkan resource 1, R1, R2 ya. Kemudian menunggu untuk dikasih R1. Nah, di R2 juga R1, R2 menunggu untuk dikasih sumber daya R3. Nah, proses 3 juga sama, menunggu R2 ya untuk sumber daya R3. Nah, seperti itu berulang-ulang ya, for 1 sampai 10. Itu artinya dari 1 sampai 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk ke compile di sini. Nah, set, kalau tidak ada merah berarti ini udah berhasil. Sama ya langkah-langkahnya, dikompil semua. Oke, kalau sudah, kita akan masukkan di dalam memori. Klik aja kalau sudah di running, kuncinya harus dikompil dulu, baru bisa masuk di load in memory. Nanti masuk ke dalam list program ya. Nih, ini P1, nih lihat nih, keluar ya di sini. Ini proses deadlock 1, nama yang tadi bisa di teman-teman kecilkan, besarkan. Oke, kita minimize. Kita yang load memory in memory proses 2. Nah, udah masuk sini ya. Nah, kemudian yang 3 load juga di sini. Oke, gitu ya. Kalau sudah masuk semua seperti ini dalam list program ya, yang tadi ininya di compiler tapi masuk ininya di load in memory, ini artinya sudah masuk ke dalam program listnya. Nah, kita akan memilih tentang OS simulator ya. Nih, ini operasi sistem simulator. Nih, bagaimana sebuah status ya dalam proses itu menjadi ready atau menjadi waiting atau menjadi running. Nah, ini di sini nanti ya. Ini kita double klik aja untuk dia masuk ke dalam proses ready ya. Nih, berarti proses 1, 2, 3 nih ya. Nih bisa diginikan. Nah, ini 1, 2, 3. Oke, kalau sudah, kita nanti pilih dulu yang pakai apa? Pakai round robin atau SJV, short job first ya. Kita pakai round robin dulu ya. Kemudian kita pilih 2, misalkan gini ya, untuk time slotnya 2 ticks. Nah, kalau sudah, ini antara OS control dan view, nanti kita akan melihat di sini. Ketika kita start di sini, jangan lupa di fast kan ya, fast paling tinggi kecepatannya. CPU speed ini, CPU kecepatan prosesornya. Kita klik start, lalu kita lihat bagaimana proses deadlock itu terjadi. Oke, 1, 2, 3, go. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih. Lalu cepat ya. Tergantung prosesornya. Nah, ini ada deadlock di sini. Nah, kalau sudah ada deadlock, ditangani ya sampai dia hijau. Ya. Paham ya? Nih.
Kalau udah hijau nih artinya dia bisa udah tersedia. Kalau kuning tadi sempat kuning kan ya tadi, berarti dia dialokasikan menunggu. Nah, kalau request ini permintaan, berarti dia sedang menunggu ya, waiting, tapi ini sedang deadlock, merah itu deadlock. Nah, yang di pencegahannya, nah, ini yang tadi itu yang di bagian modul ada hold and wait, circular waiting ya, itu ada di sini. Nah, ini seperti ini. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah tahu ininya deadlocknya, praktikum bahwa itu adalah deadlock dan tampilannya seperti di modul, mengerti adanya deadlock, itu berarti Anda sudah berhasil di sini ya, di bagian sini. Di modul ini silahkan dipraktekkan dan dibaca dengan seksama. Nah, ini tadi ya. Baik, saya kira cukup sekian, yang penting praktek. Saya akhiri. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.